Nah, setelah bertahun-tahun penuh misteri itu ya, akhirnya jawaban yang kita tunggu-tunggu itu terungkapkan nakama. Chapter 1133 tuh ngebawa kita ke momen emosional yang luar biasa tuh. Reuni yang nyaris tak pernah terpikirkan sebelumnya kan. Jaguar di Saul dan juga Nico Robin, dua sahabat yang terpisahkan oleh tragedi Ohara, kini itu dipertemukan kembali loh. Itu membawa babak yang penuh air mata, harapan dan juga janji yang akhirnya sudah terlunasi. Tapi tunggu dulu nih, ini bukan sekedar reuni biasa loh sob. Di balik senyuman lebar Robin dan lelucon Jaguar Saul itu ada rahasia besar yang mulai terkuak nih. Bagaimana Saul bisa selamat dari tragedi yang membekukannya kala itu? Apa yang dia pelajari nih selama di Elbaf? Dan kenapa pula pertemuan ini terasa seperti potongan penting dari teka-teki besar di era abad kekosongan ya? Apakah yang menghubungkan semua itu dan kenapa dia sekarang dipanggil sebagai profesor? Chapter ini menjanjikan lebih banyak dari sekedar nostalgia nakama. Ini adalah momen di mana masa lalu dan masa depan akhirnya itu sudah bertemu di tanah para raksasa itu sendiri. Yos, ini menarik. Let's go, kita masuk ke intronya lebih dalam. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Buat kalian nih para pecinta anime shonen, channel ini akan memberikan beragam pembahasan seru lainnya tuh. Jadi support terus ya agar makin berkembang dan berpetualang bersama Shonen Sudesi. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Nah gini, seperti biasa ya nakama, kita akan ngebahas kelanjutan pada manga One Piece chapter terbarunya itu. Dan ini bikin kita semakin penasaran lagi. Chapter 1133 itu akhirnya menghadirkan dengan judul yang cukup menggugah nih, Pujilah Aku. Kira-kira siapa yang minta dipuji tuh? Apakah itu Nico Robin? Ya sepertinya seperti itu. Di sini dihadirkan sedikit flashback ya sebelum kita masuk kepada bagian intinya. Sebelum melangkah lebih jauh, kita ingatkan dulu ya apa yang terjadi di chapter sebelumnya itu. Kita telah dibawa untuk menjelajahi Pulau Elbaf sendiri. Pulau para raksasa ya ternyata menyimpan banyak sekali rahasia dunia. Salah satu tempat yang diperlihatkan adalah Sunworld itu, desa tempat tinggal Dory dan juga Brogy. Dua raksasa yang udah lama banget kita kenal kan. Nah di sini informasinya itu Elbaf selain jadi rumah para raksasa ya, ternyata juga menyimpan banyak sekali legenda di sana loh. Salah satunya ada cerita tentang Sun God of Nika. Belum banyak yang dibuka soal ini nakama, tapi sepertinya akan jadi elemen penting di cerita mendatang. Di akhir chapter sebelumnya ada sebuah peringatan dari seorang penjelajah dunia bernama Louis Arnold kan, yang dia bilang jangan lama-lama tinggal di Elbaf. Kenapa ya informasi ini sempat dimunculkan? Apakah ada bahaya yang mengintai di pulau tersebut atau malah ada rahasia besar di sana? Informasi tentang buku Breakman itu memang sesuatu yang sangatlah menarik dan viral sih teman-teman di beberapa minggu belakang ini. Dalam chapter ini ya, cerita itu akan fokus kepada Nico Robin. Flashback Robin kali ini diceritakan dari sudut pandang Spandini, antagonis yang bertanggung jawab atas kehancuran Ohara kan. Ada momen di mana Robin dalam kesedihannya itu bahkan berpikir untuk mengakhiri hidupnya loh. Tapi seperti yang kita tahu ya, dia berhasil bertahan berkat tekad dan dukungan teman-temannya, terutama kubu kru topi jerami. Bahkan dia mengatakan itu ketika pertemuannya dengan Saul di chapter ini. Akhirnya Robin benar-benar bertemu dengan Jaguar di Saul nih. Ternyata selama ini Saul tuh selamat dari insiden Ohara sob. Gimana caranya? Ya, es yang dibuat Aokiji untuk membekukannya itu Saul tersebut ternyata meleleh saat api besar melahap Ohara. Meski tubuhnya mengalami luka bakar yang parah ya, Saul berhasil bertahan dan kini hidup di Elbaf sebagai seorang profesor sejarah. Wow, profesor nih. Apakah dulu pertemuannya dengan Vegapunk itu Saul sudah banyak membaca buku ya, dan akhirnya sekarang menjadi profesor seperti Profesor Clover? Itu menarik loh nakama, karena di sini tuh juga dijelaskan lebih lanjut tentang momen-momen emosional Robin dan Saul itu ketika bertemu. Momen pertemuan ini sangatlah mengharukan ya. Saul dengan gaya konyolnya itu berpura-pura ternyata tak sadarkan diri untuk mengejutkan Robin kemarin itu. Robin sayangnya langsung tahu dan air matanya pun mengalir di sana. Dia berkata, "Bisa kau memujiku sekarang karena aku bertahan selama ini?" Siapa yang gak tersentuh dengan kalimat seperti itu kan? Jadi
nakama, kemarin berita tentang Saul yang pingsan itu ternyata dia melakukan prank kepada Robin teman-teman. Tetapi Robin tahu apa yang dilakukan oleh Saul itu ternyata hanya teknik tipu daya lah. Intinya kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga dijelaskan lebih lanjut bahwa kru topi jerami juga ikut bersedih dan merasakan emosional pada momen itu ya. Meskipun ekspresi mereka nggak ditunjukkan secara gamblang, dan kita tahu mereka menangis itu nih. Jinbe, Zoro, bahkan Luffy sangat mendukung Robin. Luffy seperti biasa dia hanya tersenyum lebar melihat kebahagiaan Robin. Namun Zoro dan juga Brook sepertinya mereka hanya tersenyum nih. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya ya? Para kubu Mugiwara itu memang benar-benar mensupport satu sama lain. Nah, di sini teman-teman, dalam informasi itu telah dijelaskan ya bahwa itu sekitar 20-an atau mungkin 25 tahun lah penantian itu sudah terbayar. Bayangkan hampir 25 tahun sejak pertemuan terakhir mereka. Robin akhirnya bisa bertemu kembali dengan Saul tuh. Ini bisa dibilang jadi momen happy ending yang sangat manis banget cuy. Robin bahkan berjanji pada Saul bahwa dia itu akan terus hidup dan menemukan teman-teman yang bisa dia banggakan. Janji itu sekarang sudah terpenuhi perlahan-lahan karena Robin punya keluarga baru yang sangat setia kepadanya, itu berada pada keluarga Tauzan Zani di kapal tersebut. Kubu Mugiwara selalu bisa diandalkan kan. Di sana juga dijelaskan bahwa impian kru Mugiwara itu mulai terwujud di Elbaf. Elbaf juga jadi tempat di mana beberapa impian kru topi jerami itu mulai terwujud loh teman-teman. Luffy dan Usopp misalnya yang udah lama pengen banget ngunjungin negeri para raksasa itu kan. Bahkan pohon harta karun Adam nih, itu adalah bahan utama untuk kapal pembuatan Tauzan Zani loh, dan itu juga ditemukan di sekitaran Elbaf, pohon Adam yang semua orang kira adalah Yggdrasil. Di sini juga telah digambarkan lebih lanjut dengan masa depan yang penuh akan konflik-konflik tersebut. Jangan lupa ya bahwa One Piece nggak pernah lepas dari konflik-konflik besar. Ada kemungkinan konflik besar yang akan terjadi di Elbaf melibatkan misteri abad kekosongan dan rahasia yang disimpan para raksasa kan. Kita juga bisa berharap akan ada pertarungan epik di sana itu nanti. Salah satu informasi yang menarik itu adalah tentang teknologi dan kejutan-kejutan plot twist di negeri tersebut. Nah, aspek menarik di sana teman-teman, Elbaf adalah pusatnya teknologi mereka yang sangat canggih. Batu matahari yang disebutkan di chapter itu mungkin akan jadi elemen penting untuk menciptakan senjata baru atau sebuah alat yang membantu petualangan topi jerami kan. Nah, harusnya orang seperti Franky, Vega Panglirit harusnya tahu nih apa kegunaan itu ke depannya dan potensi yang bisa digunakan. Dan untuk itulah di chapter ini memang muncul harapan untuk reuni-reuni yang baru lagi loh. Kenapa? Ya selain Saul ada juga kemungkinan sob bahwa karakter seperti Vivi bakalan keluar dan muncul juga di Art Elbaf ini. Mengingat ya Vivi sempat dekat dengan topi jerami dan ada petunjuk kecil di art sebelumnya kan. Siapa tahu mereka bisa bertemu lagi di Elbaf. Apalagi Vivi sekarang kondisinya juga masih berada di surat ekonomi kabar dunia itu kan. Itu bakalan menjadi momen menarik sih. Nah, pada bocoran itu memang hanya beberapa panel tersebut ya yang sudah terungkapkan, tetapi tetap saja kita akan berikan beberapa hal-hal yang menarik pada minggu-minggu sekarang ini nakama. Salah satunya adalah kabar live action season kedua cuy. Bos sudah dikatakan live action One Piece itu season keduanya akan membawa kabar baik cuy. Eiichiro Oda sang kreator telah terjun langsung memantau proses syuting di Cape Town sana Afrika Selatan. Menurut Oda sendiri sih dedikasi para kru dan aktor itu luar biasa banget ya. Dia yakin season kedua ini akan lebih baik daripada yang pertama. Nah itu juga dilanjutkan pada sebuah informasi menarik di minggu ini. Weekly Shonen Jump bahkan menunjuk sang editor khusus untuk mengelola konten One Piece pula loh. Dengan peran baru ini kita sih bisa berharap lebih banyak spin-off One Piece ya, episode spesial dan proyek unik lainnya yang memperluas cerita One Piece lebih dalam lagi. Pada chapter ini dan juga informasi-informasi di minggu ini sudah ditutup dengan sebuah penggambaran One Piece yang kian luar biasa lagi. Semua perkembangan ini rasanya nggak sabar kan nunggu apa yang akan terjadi selanjutnya di Elbaf dan cerita ke depannya secara keseluruhan. Kita sih berharap banget lebih banyak kejutan plot twist baik dari manga dan episode maupun pada SPS atau bahkan live action yang lainnya. Jadi kesimpulannya nakama, di chapter 1133 ini memang benar-benar sesuatu yang mengejutkan ya dihadirkan momen puncak yang sudah lama kita nanti-nantikan. Reuni emosional antara Jaguar di Saul dan juga Nico Robin. Itu bukannya tentang dua sahabat yang akhirnya ketemu kembali cuy, tapi juga sebuah pengingat akan kekuatan persahabatan itu ya. Ketahanan dan harapan di tengah gelombang yang terjadi di antara hidup mereka. Robin yang dulu terjebak dalam kesedihan akhirnya mendapatkan pengakuan atas perjuangannya bertahan hidup. Sementara Saul menjadi simbol dari keberanian untuk terus hidup meski dihantam cobaan. Ya mungkin itu dikarenakan dia salah satu penyandang nama dia.
Nah, cerita ini memang baru spoiler dan belum lengkap full resminya, tapi kita tunggu aja bahwa kayaknya emang akan ada kejutan-kejutan lain mendatang nih. Dalam balik kebahagiaan reuni ini, misteri Elbaf, abad kekosongan, rahasia besar yang mungkin diketahui Saul menjadi petunjuk bahwa perjalanan topi jerami di pulau ini baru aja dimulai. Konflik besar yang pasti menanti di masa depan kan. Nah, chapter ini membuka pintu ke babak baru yang penuh tantangan dan petualangan itu, dan kita yakin pada chapter mendatang itu dan seterusnya lah ya, Elbaf akan memainkan master plan dan ceritanya lebih mind blowing lagi. Kalian udah sepakat dan penasaran gak tentang seluruhan cerita dari Elbaf itu seperti apa? Sepakat nakama semuanya? Nah, jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai reuni penuh air mata antara Robin dan juga Jaguar di Saul. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman, dan petualangan anime shonen kita lanjutkan lagi next time.